إلى الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اشرح بالعلم صدورنا ونور قلوبنا وصحح به أجسادنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر الكرام، قائمين قائمات azani Allah wa iyyakum. Marilah sentiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang senantiasa dicurahkan, diberikan dan dilimpahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walillahil hamdu wal minnah. Sampai saat ini kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bulan yang di dalamnya diberikan ampunan-ampunan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan seorang muslim, seorang muslimah dimudahkan untuk melakukan amal-amal kebajikan di dalamnya. Nas'alullah Tabaraka wa Ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ulia, semoga seluruh amal kebajikan yang kita lakukan, benih-benih ketaatan yang telah kita lakukan, semuanya diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan Allah jadikan sebagai pemberat timbangan-timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercurahkan juga salawat dan salam untuk keluarga Nabi, ahlu baitihi at-tayyibin at-tahirin, tercurahkan juga salawat dan salam untuk seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral kiram, qaimin qaimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kajian kita di malam hari ini terkait dengan fiqhul i'tikaf, hukum-hukum seputar i'tikaf, salah satu ibadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan. I'takafa fil ashril awakhir, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf fil ashril awakhir min Ramadan, wa i'takafa min ba'dihi azwajahun, dan juga melakukan i'tikaf setelah peninggalannya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. I'tikaf ma'asyiral ikhwah salah satu ibadah yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Orang-orang yang melakukan i'tikaf terutama fil ashril awakhir, maka
akan lebih berkemungkinan mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala khairum min alfi syahrin, yang kedudukannya, kemuliaannya lebih mulia daripada 1000 bulan, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka salah satu sarana yang akan menjadikan kita orang-orang yang meraih Lailatul Qadar, menghidupkan malam-malam akhir Ramadan, maka salah satu caranya adalah seorang muslim melakukan i'tikaf. Dan hendaknya i'tikaf yang dilakukan oleh seorang muslim mencontoh kepada apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Maka inilah yang akan kita sampaikan dalam kajian kita di malam hari ini, ma'asyarul muslimin. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita. Pertama, kita menyampaikan makna daripada i'tikaf. Secara bahasa, al-i'tikaf luzumus syai'i wa habsun nafsu alaih. Luzumus syai'i wa habsun nafsi alaihi. Berdiam di satu tempat, kemudian mengurung diri di atasnya. Adapun secara istilah, disebutkan oleh para ulama, ma'asyiral ikhwah, luzumul muslim al-balighul mumayyizul aqil masjidan li ta'atillahi ta'ala. Berdiam dirinya seorang muslim yang baligh, al-mumayyiz, al-aqil, masjidan, di dalam masjid, li ta'atillahi ta'ala, untuk melakukan pintu-pintu ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yatafarraghu anin nas, meninggalkan keterkaitan dengan manusia, yang mungkin hari-harinya sebelum datang 10 hari terakhir bulan Ramadan, dia selalu duduk bersama saudara-saudaranya, bercerita, bercengkrama, bersenda gurau. Begitu datang 10 hari terakhir Ramadan, maka dia beriktikaf, kemudian dia memutuskan hubungannya dengan saudara-saudaranya, wa aqbala 'ala Allah tabaraka wa ta'ala, dan dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan pintu-pintu ketaatan kepada Allah Jalla wa ala, dengan melakukan sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini secara istilah. Luzumul muslim al-balighu al-mumayyizul aqil. Seorang muslim yang sudah baligh, yang berakal, dia berdiam di masjid dengan tujuan melakukan pintu-pintu ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lakukan salat, qiraatul Quran, dan benih-benih ketaatan yang bisa dilakukan di dalam masjid. Berzikir kepada Allah Jalla wa ala, bertasbih, memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apapun yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang bisa dia lakukan di dalam masjid tersebut, maka dia lakukan. Inilah yang dimaksud dengan i'tikaf yang diinginkan oleh Nabi SAW, atau yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kemudian hakikatul i'tikaf, hakikat daripada i'tikaf, al-i'tikafu huwa uquful qalbi ala Allah Ta'ala wa qat'ul mu'takif ala qa'ihi bima siwahu wal khalwah bi rabbih wat taladhdhudh bi munajatihi wa jam'iyyati nafsihi wa khawatirihi wa afkarihi alaihi. Dan ini hakikat daripada i'tikaf. Bagaimana berdiam dirinya di dalam masjid, melakukan pintu-pintu ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa hakikat daripada itu semua? Adapun hakikatnya adalah berhentinya hati seseorang terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang dia pikirkan adalah Allah Jalla wa ala. Dia tidak memikirkan perkara-perkara dunianya, dia tidak memikirkan perdagangannya, jual belinya, bisnisnya.
Karena itu semua bisa mengganggu makna hakikat daripada i'tikaf yang dilakukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tetapi hendaknya hatinya berhenti mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala dan memutuskan hubungan keterkaitan dengan selain daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wal khalwah bi rabbih, berkhalwat kepada Rabbnya. Apalagi ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Nabi SAW mengatakan, yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail. Allah Jalla wa'ala turun ke langit bumi ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Dan Allah Jalla wa'ala berkata, hambaku yang meminta kepadaku, aku akan berikan permintaannya, permohonannya. Dan hambaku yang meminta perlindungan kepadaku, aku akan berikan dia perlindungan, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, disebutkan oleh Nabi SAW. وَالتَّلَذُّذْ بِمُنَاجَاتِهِ, kemudian bernikmat-nikmat, bermunajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mengumpulkan jiwanya, pemikirannya di atas itu semua. Ini hakikat daripada i'tikaf. Jadi ibaratnya kalau ada orang yang melakukan i'tikaf, tetapi di dalam masjid, pemikirannya kemana-mana, masih di dalam bisnisnya, perdagangannya, di rumah pekerjaannya, dia secara jasadiyah melakukan i'tikaf, disebut dengan seorang mu'takif, tetapi dia tidak mendapatkan hakikatul i'tikaf. Dia tidak mendapatkan hakikat daripada i'tikaf. Jasadnya melakukan i'tikaf. Dia berdiam di masjid, secara zahir dia melakukan pintu-pintu ketaatan, dan dia memisahkan diri dari masyarakat. Dia tidak berada di luar masjid, tetapi berada di dalam masjid. Tetapi ketika pemikirannya masih berada di luar masjid, di tempat dia bekerja, hartanya, bisnisnya, kekayaannya, dia belum sampai kepada hakikatul i'tikaf. Dan yang diinginkan terhadap seorang muslim, sampainya dirinya kepada hakikatul i'tikaf. Berhentinya hatinya atas Allah Tabaraka wa Ta'ala, di benaknya Allah Jalla wa Ala, berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dia memutuskan hubungan dengan selain, keterkaitan selain daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dia berkhalwat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bernikmat-nikmat, melakukan munajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dia kumpulkan jiwanya, pemikirannya di atas itu semua. Itulah hakikat daripada i'tikaf. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, adapun hukum al-i'tikaf, al-i'tikafu qurbatun ila Allah Jalla wa Ala. Secara hukum, i'tikaf merupakan qurbah, ketaatan yang dilakukan oleh seorang muslim kepada Rabbnya, kebajikan, kemuliaan, ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim kepada Rabbnya. Al-aslu fil i'tikaf, dilakukan kapan saja, tapi dilakukan di masjid. Tuqam fihil jamaah, yang dilakukan di dalamnya salatul jamaah. Sebagian mengatakan yang dilakukan di dalamnya salatul jum'ah. Sah dilakukan kapan saja, di bulan apa saja, dan datang pengkhususannya di dalam bulan Ramadan, dan datang pengkhususannya fil ashril awakhir min Ramadan. Tapi kalau dilakukan i'tikaf min awali Ramadan ila akhirih, sah i'tikafuhu, maka sah i'tikafnya. Atau 20 terakhir, 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga, dia lakukan i'tikaf, sah i'tikafuhu. Atau dia melakukan i'tikaf 10 kedua, 10 ketiga. Tetapi yang paling ditekankan adalah i'takafal muslimu fil ashril awakhir. Hendaknya seorang muslim itu melakukan i'tikaf fil ashril awakhir. Itu minimalnya. Dan Nabi SAW di tahun terakhir kehidupannya sebelum diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, i'takafa Rasulullah SAW 20 yawman, di mana Nabi SAW melakukan i'tikaf sebanyak 20 hari.
Adapun tahun-tahun sebelumnya Nabi SAW melakukan i'tikaf fil ashril awakhir. Kemudian ma'asyarul muslimin, dari sisi hukumnya, al-i'tikaf yang pertama secara umum hukumnya sesuatu yang disunnahkan oleh Nabi SAW, sesuatu yang dianjurkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kita sebutkan tadi, lebih ditekankan di dalam bulan Ramadan fil ashril awakhir. Waqad yakunul i'tikaf wajibatun 'alal muslim. Dan bisa jadi i'tikaf atas seorang muslim merupakan kewajiban. Ketika dia, salah satu contohnya adalah dia bernazar untuk melakukan i'tikaf. Fa asbaha i'tikafuhu wajibatun alaih. Maka i'tikafnya menjadi sebuah kewajiban atasnya. Misalnya dia mengatakan, lillahi alayya nadhrun an a'takif hadhihi sanah fi ashril awakhir min Ramadan. Saya bernazar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, di tahun ini, di 10 terakhir Ramadan saya melakukan i'tikaf. Maka hukum baginya ketika itu i'tikaf menjadi kewajiban. Oleh karenanya ada kalanya sunnah hukumnya, ini hukum asalnya, dianjurkan oleh Nabi SAW. Kemudian disebutkan juga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah 125, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'i as-sujud. Salah satu yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tujuan Allah perintahkan Ibrahim dan Ismail untuk mensucikan rumahnya, membersihkan rumahnya. Salah satu tujuannya adalah untuk orang-orang melakukan i'tikaf, menunjukkan i'tikaf dianjurkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi hukum asalnya tidak wajib, disunnahkan. Maka sesuatu yang sunnah ini atau ibadah yang sunnah ini bisa menjadi wajib ketika seorang muslim menjadikan sesuatu yang sunnah itu kewajiban atas dirinya. Disebut dengan nazar. Seorang muslim mengatakan, lillahi alayya nadhrun an a'takifa hadhihi sanah fil ashril awakhir min Ramadan. Fa asbaha i'tikafuhu wajibatun alaih. Ketika seorang muslim tadi mengatakan, bagi Allah nazar atasku melakukan i'tikaf ketika tinggal 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ketika terucap kalimat-kalimat nazar seperti itu dari lisannya, maka i'tikaf baginya ketika itu menjadi kewajiban. Maka kita ulang hukumnya secara besar ada dua, ada kalanya sunnah, kemudian ada kalanya wajib. Wajib ketika seseorang menjadikan itu sebuah janji. Apakah dengan sumpah dia ucapkan, atau dia ucapkan dengan kalimat-kalimat nazar. Sumpah wajib untuk dilakukan, nazar juga wajib untuk dilakukan. Kemudian ma'asyarul muslimin, adapun syarat i'tikaf, disebutkan syurutu sihhatil i'tikaf. Yang pertama adalah al-Islam. Berarti jika dilakukan oleh seorang yang bukan Islam, bukan seorang muslim, maka tidak sah i'tikafnya. Karena i'tikaf adalah ibadah. Dan syarat diterimanya ibadah yang pertama adalah al-imanu billah tabaraka wa ta'ala. Seorang yang melakukan mesti ada keimanan dalam dirinya kepada Allah Jalla wa'ala. Imanan dengan iman yang sahih, dengan iman yang benar terhadap Allah, terhadap Nabi SAW. Makanya Allah Jalla wa'ala mengatakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dalam surah Al-Kahfi Allah menyebutkan, wa qadimna ila ma amilu min amalin. Akan kami datangkan amal-amal yang mereka lakukan, kebaikan yang mereka lakukan, dan akan kami jadikan bagaikan debu yang berterbangan, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ini orang-orang yang menyangka bahwa mereka melakukan pintu-pintu kebaikan, tetapi hakikatnya kebaikan itu tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa Allah tidak menerima kebaikannya, ibadah yang mereka lakukan, ketaatan yang mereka lakukan? Li'annahu lam yakun minal muslimin.
Karena dia bukan termasuk orang-orang yang mengislamkan dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan orang-orang yang beriman. Maka tidak hanya i'tikaf, seluruh ibadah. Syarat yang pertama sekali adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa man lam yu'minu billah, barang siapa yang tidak beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, apapun yang dia lakukan tidak akan diberikan ganjaran oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, terutama di akhirat. Di dunia mungkin diberikan ganjaran oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang-orang yang melakukan kebaikan yang notabene-nya bukan beragama Islam, tapi melakukan kebajikan, melakukan kebaikan-kebaikan dari sisi sosial, kemudian dari sisi kebaikan-kebaikan yang lain, bisa jadi rezekinya dilapangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tubuhnya disehatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi dalam kehidupan akhirat tidak akan diberikan ganjaran oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang diinginkan oleh seorang muslim dalam ibadah yang dilakukan bukan ganjaran dari sisi duniawiyah saja, ganjaran yang lebih dari itu yang kita inginkan, ganjaran nanti di akhirat. Maka syarat yang pertama adalah al-Islam atau al-iman. Kemudian yang kedua adalah niyatul i'tikaf. Niat untuk melakukan i'tikaf. Karena i'tikaf ibadah. Dan ibadah butuh kepada niat. Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bin niyat. Ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, la thawaba illa bin niyah. Tidak ada ganjaran pahala yang akan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari satu ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim kecuali dengan niat. Jadi beda antara keabsahan dengan mendapatkan pahala. Terkadang ibadah itu diterima, sah, walaupun tidak ada niat di dalamnya. Tetapi tidak diberikan ganjaran oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi pada umumnya ibadah butuh kepada niat untuk diterima dan untuk diberikan ganjaran pahala oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka salah satunya adalah i'tikaf. Maka syarat yang kedua adalah niyatul i'tikaf. Yang pertama tadi al-Islam, berarti la yasihu minal kafir. Tidak sah dilakukan oleh seorang yang kafir. Kemudian yang kedua, niyatul i'tikaf. Niat untuk melakukan i'tikaf. Kalau ada seseorang masuk ke dalam masjid, walaupun satu hari, kemudian dia beribadah di dalam masjid itu, tetapi dia tidak meniatkan i'tikaf, maka dia hanya sekedar mendapatkan ganjaran ibadah yang dia lakukan, tetapi dia tidak mendapatkan pahala i'tikaf. Berbeda dengan orang yang masuk dengan tujuan i'tikaf, seluruh ibadah yang dilakukan di dalam masjid tadi dia dapatkan. Dia salat, dia diberikan ganjaran salat. Dia membaca Al-Quran, dia diberikan ganjaran membaca Al-Quran. Dia berzikir, dia diberikan pahala berzikir. Dia berdoa, dia diberikan pahala berdoa. Karena dia meniatkan masuknya dia ke dalam masjid dengan tujuan i'tikaf, maka dia mendapatkan pahala i'tikaf. Ini perbedaan orang yang menghadirkan niat dengan orang yang tidak menghadirkan niat. Secara zahir amalannya sama, tetapi pahalanya berbeda. Si A masuk ke dalam masjid, dia salat, dia baca Quran. Kemudian si B masuk ke dalam masjid, dia salat, dia baca Al-Quran. Si A tidak meniatkan i'tikaf. Kemudian si B meniatkan i'tikaf. Si A mendapatkan pahala salat, pahala membaca Al-Quran, dan tidak mendapatkan pahala i'tikaf. Kenapa? Li'annahu lam yanwil i'tikaf. Karena dia tidak meniatkan i'tikaf. Berbeda dengan si B, dia mendapatkan pahala salat, dia mendapatkan pahala qiraatul Quran, dia mendapatkan pahala i'tikaf yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Maka yang kedua adalah niyatu al-i'tikaf. Wa amma tsalits, adapun yang ketiga, wa ayyakuna fi masjid tuqamu fihi al-jamaah. Hendaknya i'tikaf dilakukan di masjid yang di situ didirikan salat berjamaah. Bahkan sebagian mengatakan yang di situ dilakukan salat al-jum'ah. Sehingga dia tidak mondar-mandir keluar dan membatalkan i'tikafnya. Kalau dia i'tikaf di tempat yang tidak ada salat berjamaah di situ, hanya dua kemungkinan saja. Kemungkinan pertama, dia salat di tempat i'tikaf dan meninggalkan jamaah. Dan kita tahu hukum jamaah,
Terutama bagi kaum laki-laki, tidak sedikit dari kalangan para ulama mengatakan hukumnya adalah kewajiban, walaupun ada khilaf dari kalangan ahli ilm. Tetapi kalau kita mengacu kepada dalil baik dari Al-Quran atau dari sunnah-sunnah Nabi SAW, maka kita akan cenderung kepada bahwa hukum salatul jamaah lirrijali adalah sebuah kewajiban. Allah Jalla wa Ala mengatakan, aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Kalimat-kalimat warka'u ma'ar raki'in, sebagian dari kalangan ahli ilmu mengambil istimbat dari ayat ini bahwa hukum salat jamaah adalah kewajiban. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Dan kalimat warka' ini adalah perintah yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Irka'u. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya bersama imam dan bersama kaum muslimin yang ikut melakukan salatul jamaah. Kemudian Allah Jalla wa Ala juga mengatakan, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil wudu'i wal asali rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Maka ayat ini juga dijadikan oleh sebagian dari kalangan ahli ilm menunjukkan bahwa hukum salat berjamaah adalah kewajiban. Belum lagi hadis-hadis Nabi SAW yang begitu banyak yang mengacu kepada bahwa salat berjamaah bagi kaum laki-laki adalah kewajiban. Maka andaikan ada orang yang melakukan etikaf bukan di masjid yang didirikan salatul jamaah, kemungkinan pertama dia akan meninggalkan salat berjamaah. Dia salat di tempat etikafnya. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua, dia melakukan salat berjamaah berarti dia meninggalkan tempat etikafnya, mondar-mandir. Dia keluar, masuk, begitu datang waktu salat, dia keluar, kemudian masuk. Berapa jam setelah itu dia keluar, kemudian masuk. Ini bisa menghilangkan makna hakikat daripada i'tikaf yang dilakukan oleh seorang muslim itu. Maka disebutkan syarat yang ketiga, wa ayyakuna fi masjidin tuqamu fihil jamaah. Hendaknya i'tikaf dilakukan di masjid yang didirikan salatul jamaah. Bahkan sebagian mengatakan yang didirikan salatul jum'ah. Kemudian ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, afdal waktu i'tikaf. Kapan i'tikaf afdalnya dilakukan? Afdalu awqatil i'tikaf lirrijali wan nisa al-ashrul awakhir min Ramadan. Waktu yang paling afdal melakukan i'tikaf, tadi kita sebutkan kapanpun boleh seorang muslim melakukan i'tikaf, hatta di luar bulan Ramadan. Fi ayyamis sanah, diizinkan bagi seseorang masuk ke dalam masjid dengan tujuan i'tikaf. Dia berdiam mungkin 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, setengah hari, dia tidak kemana-mana. Kemudian di masjid baca Al-Quran, berzikir, bermunajat kepada Allah Ta'ala, kemudian melakukan salat, memutuskan keterkaitannya dengan selain Allah Ta'ala, menghadap kepada Rabbnya. Tetapi yang begitu diutamakan ma'asyiral ikhwah di dalam bulan Ramadan, yang diutamakan lagi fil ashril awakhir min Ramadan. Tadi kita singgung sedikit, orang yang melakukan i'tikaf fil ashril awakhir imanan wahtisaban, dilakukan itu semua imanan wahtisaban, dan dilakukan itu semua ala hadin nabawi, sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, ad'a lil husuli ala lailatul qadar, maka lebih mudah dia untuk mendapatkan apa? Lailatul Qadar. Tadi imam kita membaca ayat ketika witir, yaitu surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Lebih dari 80 tahun ma'asyiral ikhwah seseorang beribadah, dia sujud menghadap kepada Rabbnya, dia salat menghadap kepada Rabbnya, dia baca Al-Quran, dia bersedekah, bermunajat kepada Allah Ta'ala, dibandingkan satu malam Lailatul Qadar, di malamnya dia lakukan ibadah lebih tinggi kedudukannya dari 1000 bulan, lebih dari 80 tahun. Dan seutama-utama ibadah yang mesti dilakukan fil ashril awakhir min Ramadan, fi layali, di malam-malamnya, at-taqarrub ila Allah Ta'ala bil faridah, mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kewajiban.
Karena amal soleh yang paling Allah cintai itu apa? Kewajiban. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala mengatakan, dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya dan juga dinukil oleh Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Apa kata Allah Jalla wa Ala dari Nabi SAW fi marwiyan Rabbi Tabaraka wa Ta'ala? Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahab ilayya mimma aftaradtuhu alaih." Ketika hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan, yang paling aku cintai adalah amalan-amalan yang wajib, yang dengannya mereka mendekatkan diri kepadaku, kata Allah Ta'ala. Maka seutama-utama ibadah yang kita lakukan fil asril awakhir, begitu juga di malam Lailatul Qadar ma'asyiral ikhwah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Ada dua kewajiban yang Allah wajibkan di setiap malam kepada kita ma'asyiral ikhwah. Yang pertama adalah salat maghrib, yang kedua adalah salat isya. Wajib bagi kita memiliki perhatian yang ekstra terhadap dua salat ini, karena ini kewajiban, melebihi keutamaannya dari seluruh ibadah yang ada di dalamnya. Karena kewajiban itu yang paling pertama yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Baru setelah itu Allah mengatakan, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Setelah kewajiban itu diperhatikan oleh seorang muslim yang karenanya Allah lebih mencintainya, lalu setelah itu Allah mengatakan, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Apabila hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah, aku pun akan cinta kepadanya. Tapi yang sebelumnya Allah katakan, "Ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih." Yang paling aku cintai adalah sesuatu ibadah yang aku wajibkan kepada mereka. Dan salat maghrib itu sudah waktu malam. Jadi kan malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, 10 malam terakhir. Ibadah apa yang awal kita lakukan? Ibadah maghrib, salat maghrib. Karena begitu matahari terbenam, ketika itu disyariatkan melakukan salat maghrib. Kemudian salat isya. Maka dua ibadah ini ma'asyiral ikhwah lebih tinggi kedudukannya, lebih mulia kedudukannya dari ibadah apapun selain yang kita lakukan di malam itu. Tapi terkadang di benak sebagian orang luput ibadah salat maghrib itu, melalaikan ibadah salat maghrib, tapi nanti qiyamnya dia lakukan, qiraatul Qur'annya dia perbanyak, tapi maghrib dia tinggalkan, tidak lakukan secara berjamaah, padahal itu kewajiban. Begitu juga isya, dia salat isya di rumahnya, kemudian nanti setelah itu dia baru ke masjid melakukan tarawih. Ini tidak benar ma'asyiral ikhwah. Ibadah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, yang dengannya seorang muslim bisa mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala, terutama fil ashril awakhir, fi layali, di malam-malamnya. Yang pertama adalah al-faraid, kewajiban yang Allah wajibkan. Dan ada dua kewajiban, kewajiban salat maghrib, kewajiban salat isya. Baru ibadah-ibadah sunnah yang lain. Perbanyak baca Al-Quran, kemudian melakukan qiyamut tarawih. Nabi SAW melakukan tarawih beberapa hari, kemudian Nabi tidak keluar bersama para sahabatnya melakukan salat, tapi sahabat melakukan salat ketika itu. Nabi melihat para sahabatnya, karena rumah Nabi dengan masjidnya sangat dekat. Kalau Nabi menyingkap penutup pintu rumahnya atau jendela rumahnya, akan terlihat sahabatnya apa yang dilakukan oleh sahabat di masjid. Maka sahabat melakukan tarawih di malam-malam Ramadan. Nabi melihatnya, tapi Nabi tidak keluar bersama para sahabatnya. Nabi tidak ingin ibadah ini diwajibkan oleh Allah Ta'ala kemudian ditinggalkan oleh sebagian umatnya, maka akan celaka. Karena ibadah salat wajib 2 rakaat subuh banyak yang meninggalkan, zuhur 4 rakaat banyak yang meninggalkan,
asar 4 rakaat banyak yang meninggalkan, maghrib 3 rakaat banyak yang meninggalkan. Kita bayangkan bagaimana dengan 11 rakaat andaikan diwajibkan, banyak yang meninggalkan. Ketika ditinggalkan akan celaka. Kendati pun tidak diwajibkan, tapi Nabi tetap memberikan motivasi yang sangat luar biasa. Nabi tetap memberikan dorongan yang sangat luar biasa. Nabi mengatakan, man sallama al-imam hatta yansarif. Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailah. Ditulis baginya salat sebelum suntuk. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, batasan waktu seseorang melakukan i'tikaf. I'tikaf ma'asyiral ikhwah bisa dilakukan 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau lebih sedikit dari 1 hari. Seorang masuk ke dalam masjid dengan tujuan memang dia akan berdiam di dalam masjid itu. Bukan sekedar singgah atau lewat, tetapi dia betul-betul berdiam di dalam masjid. Dia bisa mengosongkan hatinya menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia bisa memutuskan hubungannya, keterkaitannya dengan makhluk manapun, kemudian menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, walaupun tidak lama. Kalau dia meniatkan i'tikaf, maka itu disebut dengan i'tikaf. Itu disebut dengan i'tikaf. Wa afdaluhu fil ashril awakhir. Tapi kalau berbicara dari sisi keafdalan, keutamaan, hendaknya seseorang itu i'tikaf di 10 hari terakhir. La yakfi yaumun wahid, yauman. Tidak cukup 1 hari, 2 hari untuk mendapatkan sesuatu yang afdal. Tapi berbicara dari sisi apakah boleh, apakah diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim ini tentu bertingkat-tingkat. Semakin sempurna ibadah i'tikaf yang dia lakukan, akan semakin sempurna ganjaran pahala diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mencontoh kepada Nabi SAW, apa kata sahabat Nabi SAW? Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Falamma kana al-'aam alladhi qubida i'takafa 20 yawman. Abu Hurairah mengatakan, Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi min aktsari as-sahabah riwayatan 'anil Nabi. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita kenal dengan Abu Hurairah, namanya Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, yang hari-harinya selalu memperhatikan gerak-gerik Nabi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, lalu dinukil oleh Abu Hurairah. Sampai dia melihat Nabi SAW melakukan i'tikaf. Bayangkan, dihitung harinya oleh Abu Hurairah. Berapa hari i'tikaf yang biasa dilakukan oleh Nabi? Kemudian berapa hari i'tikaf yang dilakukan oleh Nabi di tahun ketika itu Nabi diwafatkan oleh Allah Taala. Padahal Abu Hurairah, dia tidak tahu Nabi itu kapan diwafatkan oleh Allah Taala. Kecuali Nabi memang sudah diwafatkan, baru diketahui oleh para sahabat. Tapi dikenang oleh Abu Hurairah, di mana Nabi SAW melakukan i'tikaf di tahun kematiannya sebanyak 20 hari. Apa kata Abu Hurairah? Kana an-nabiyyu, adalah Nabi SAW, ya'takifu fi kulli Ramadan, melakukan i'tikaf setiap bulan Ramadan. Semenjak diwajibkan oleh Allah Taala, diperintahkan oleh Allah Taala, Nabi melakukan i'tikaf 10 ayyam, 10 hari kata Abu Hurairah. Berarti Abu Hurairah menghitungnya sampai sedetil itu, ingin mengetahui jumlah hari i'tikaf yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sekedar mengetahui i'tikafnya Nabi sampai jumlah harinya. Diketahui oleh Abu Hurairah, falamma kana al-'aam alladhi qubida min, begitu di tahun ketika Nabi diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, i'takafa 20 yawma. Nabi beriktikaf sebanyak 20 hari kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Kemudian dalil yang kita sebutkan tadi tentang nazar, ma'asyiral ikhwah, Umar bin Khattab berkata kepada Nabi, di siapa misalnya di antara kita yang bernazar, ingat nazar itu wajib ditunaikan selagi nazarnya bukan maksiat. Nazar yang hukumnya mubah, kemudian apalagi ibadah, wabiha yataqarrabul muslim ila rabbih, dengannya seorang muslim mendekatkan diri kepada Rabbnya. Umar pernah bernazar dan Umar mengatakan, ya Rasulullah, inni nazartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil masjidil haram. Di masa-masa jahiliyah dahulu ya Rasulullah, sebelum Umar masuk ke dalam Islam, Umar mengatakan, saya pernah bernazar untuk i'tikaf di Masjidil Haram ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Ufi nazrak fa'takif lailatan. Fa'takafa lailatan. Maka tunaikanlah nazarmu itu wahai Umar. Akhirnya Umar melakukan i'tikaf satu malam. Ini sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, muttafaqun alaih. Kemudian berikutnya, ma'asyiral ikhwah, waktu bidayatil i'tikaf wa nihayatuhu. Kapan seorang muslim melakukan i'tikaf? Kapan seorang muslim melakukan i'tikaf? Dan berawalnya kapan, kemudian berakhirnya kapan? Kalau seorang muslim dia ingin melakukan i'tikaf ala wajhil akmal, dari sisi yang sempurna, yaitu al-ashrul awakhir, kalau satu hari itu boleh, kalau satu hari full, maka tergantung waktu dia masuk, kemudian dia keluar di waktu yang sama. Ini terhitung satu hari satu malam. Begitu juga 2 hari, 3 hari, atau lebih, atau kurang dari itu. Ini tergantung niat seorang melakukan i'tikaf. Lakin in arada ayya'takifa ala wajhil akmal. Apabila seseorang itu ingin beriktikaf 10 hari full, mencontoh Nabi SAW, menjadikan Nabi SAW sebagai qudwah, menghidupkan al-ashrul awakhir min Ramadan, idza arada al-muslim i'tikaf al-ashrul awakhir min Ramadan, dakhala mu'takifahu qabla ghurubi syams lailah 21 wa kharaja ba'da ghurubi syams akhir yaumin Ramadan. Kalau seorang muslim ingin melakukan i'tikaf full 10 hari, mencontoh i'tikafnya Nabi SAW, agar pahala juga sempurna diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka hendaknya dia masuk ke masjid tempat dia melakukan i'tikaf sebelum terbenam matahari di malam yang ke-21. Tadi, sebelum terbenam matahari, tadi sebelum melakukan ibadah salat maghrib, semua siapapun yang ingin melakukan i'tikaf, maka hendaknya masuk ke dalam masjid di tempat dia ingin beriktikaf. Kemudian wa kharaja ba'da ghurubi syams akhir yaum min Ramadan. Kemudian dia keluar dari tempat dia beriktikaf setelah terbenam matahari di malam terakhir Ramadan, yaitu malam Idul Fitr. Ini genap disebut dengan fil asril awakhir min Ramadan. Dan orang-orang yang bisa melakukan hal demikian, ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ad'a lihusuli ala lailatul qadar, lebih memudahkan dirinya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Disebutkan, ma'asyiral ikhwah, bagaimana Aisyah radhiyallahu anha juga menyebutkan, ini dinukil oleh dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Tadi hadis Abi Hurairah, ini hadis yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardhah. Sampai Aisyah juga menghitung jumlah i'tikafnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana an-nabiy, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'takifu fil ashril awakhir, melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian ma'asyiral ikhwah, ma yajuzu lil mu'takif, hal-hal apa yang dibolehkan bagi seorang yang melakukan i'tikaf. Jadi ilmu-ilmu yang seperti ini juga mesti diketahui oleh seorang yang mu'takif. Jangan sampai sesuatu yang sebenarnya diizinkan kepadanya
dan dia mengira tidak diizinkan. Sehingga dia menahan dirinya, akhirnya memberatkan dirinya. Ketika dia memberatkan dirinya, bisa jadi menghalangi dirinya untuk melakukan ibadah dengan khusyuk. Karena dia mengira ada satu perbuatan, padahal boleh untuk dia lakukan, kalau dilakukan mungkin membantu kehusukan ibadah, tapi karena dia menyangka tidak boleh, akhirnya tidak dilakukan, akhirnya mengganggu kehusukan ibadahnya kepada Allah Taala. Yang pertama adalah tanzifu badanihi, yaitu membersih-bersihkan badannya, bersih-bersih terhadap badannya. Nikmat melakukan ibadah di atas kebersihan badan kita. Yang kalau badan kita ini tidak bersih, kemudian kita gatal-gatal, kemudian karena tidak tahu tentang hukum i'tikaf, apa saja yang dibolehkan, misalnya keluar masjid, kita mandi, kita berbersih-bersih, kemudian kita menyangka itu tidak boleh, lalu kita paksakan tetap berdiam di dalam masjid, akhirnya kita merasakan gatal, kemudian tidak khusyuk melakukan ibadah, salat kita tidak khusyuk, bacaan Quran kita tidak khusyuk, karena badan kita gatal, kemudian doa yang kita lakukan, zikir yang kita lakukan juga tidak khusyuk, karena tidak mengerti tentang ilmu seputar i'tikaf. Maka melakukan bersih-bersih ini diizinkan bagi orang yang beriktikaf. Dia keluar dari tempat i'tikafnya, membersihkan badannya, kemudian dia mandi atau yang semisal dengannya, mengganti pakaiannya atau yang semisal dengannya. Yang kedua, al-khuruju minal masjid li hajah. Keluar dari masjid untuk menunaikan kebutuhan-kebutuhan yang dia butuhkan. Misalnya air wuduknya batal. Air wuduknya batal sehingga dia tidak bisa melakukan ibadah salat. Walaupun sebagian ibadah bisa dilakukan. Tapi kalau salat tidak boleh karena wuduknya sudah batal. La salata, Nabi mengatakan la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda, kata Nabi. Salat seorang kalian tidak akan Allah terima apabila dia berhadas sampai dia berwuduk, kata Nabi SAW. Akhirnya dia tidak mau keluar, menahan dirinya di dalam masjid, tapi dia tidak bisa melakukan ibadah salat. Mungkin dia bisa melakukan sebagian ibadah, tapi ibadah salat dia tidak bisa lakukan, memperbanyak salat sunnah. An-nawafil minas salawat, salat-salat yang bersifat mutlak, disebutkan oleh para ulama yang tidak terhingga jumlah rakaatnya yang seharusnya bisa dia lakukan, tapi karena dia menahan dirinya, takut dia keluar akan batalnya i'tikafnya, akhirnya tertahan sebagian ibadah untuk dilakukan. Maka ini tidak benar. Keluar dengan tujuan yang dibutuhkan, diantaranya mengulang wuduknya, memperbaharui wuduknya, berwuduk atau yang semisal dengannya, dan ini diizinkan. Kemudian al-khuruju lil akli wasyurbi, keluar dengan tujuan makan dan minum. Keluar dengan tujuan makan dan minum, bisa jadi dia lapar jam 10 malam, jam 11, jam 12. Kemudian tidak ada air di dalam masjid yang bisa diminum dan ada di luar. Kemudian dia keluar. Kemudian dia makan, misalnya kalau dia makan dalam masjid dikhawatirkan akan mengotori masjid. Kemudian dia makan di luar, ini adalah kebutuhan yang diizinkan kepadanya untuk melakukan, dan ini tidak membatalkan niat i'tikafnya. Dan ini tidak membatalkan niat i'tikafnya. Kemudian berikutnya adalah al-aklu wasyurbu wan naumu fil masjid, makan, minum, tidur di masjid di tempat i'tikafnya. Nah, ini tergantung tergantung dari sisi penjagaan terhadap kebersihan. Kalau misalnya dari sisi kepanitiaan tidak mengizinkan makan, misalnya hanya diizinkan misalnya minum, maka ini tergantung. Ini maslahat melihat situasi dan kondisi. Namun hukum asalnya kalau itu ingin dilakukan, maka hukumnya diperbolehkan. Kemudian yang kelima adalah huduru hilakiz dzikri wal ilmi ahyanan fil masjidil ladzi ya'takifu fih. Dia hadir, duduk di majlis ilmu di tempat dia melakukan i'tikaf. Dan ini juga disebutkan oleh Syekh Utsaimin di dalam kitabnya Syarhul Mumti', di mana i'tikaf itu boleh terkadang diselingi dengan kajian-kajian ilmiah untuk menghilangkan keletihannya, untuk menghilangkan kelelahannya,
Mungkin ketika dia membaca Al-Quran terus atau dia salat terus dia akan lelah, letih. Maka dia boleh istirahat sejenak sambil mendengarkan kajian-kajian ilmiah. Walaupun tujuan i'tikaf utamanya bukan durusul ilmiah, bukan kajian-kajian ilmiah. Tujuan utamanya adalah qiyam, membaca Al-Quran, melakukan salat, berzikir, mengosongkan diri dari keterkaitan dengan manusia, menghadap kepada Allah Taala. Ini hakikatnya. Tapi kalau ini saja dilakukan, bisa jadi seorang itu lelah, letih, ujung-ujungnya mungkin 2 hari, 3 hari, dia lelah, letih, akhirnya lebih banyak tidurnya. Maka sebagian boleh diselingi dengan kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian yang bermanfaat, yang disampaikan oleh muhadir, yang menyampaikan materi. Terutama materi-materi yang terkait dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan, untuk membangkitkan semangat orang-orang yang melakukan i'tikaf dalam masjid itu. Dan ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti', bahwa ketika orang melakukan i'tikaf itu boleh diselingi dengan kajian-kajian, walaupun bukan itu tujuan utamanya. Nah, tujuan utama i'tikaf mengosongkan diri dari manusia, menghadap kepada Allah Taala dengan zikir, dengan salat, tilawatul Quran, dan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian ma'asyiral ikhwah, berikutnya adalah ziyaratu maridin lahu haqqun alaihi, menziarahi orang sakit, wa syuhudu janazati man lahu haqqun alaihi, menyaksikan jenazahnya orang-orang yang memiliki hak atasnya, misalnya karib kerabatnya atau teman dekatnya. Karib kerabatnya, teman dekatnya, keluarga ayahnya, keluarga ibunya, atau orang tuanya, Ini juga diizinkan, dan ini tidak menafikan makna daripada i'tikaf atau hakikat daripada i'tikaf yang dilakukan oleh seorang muslim. Ini sesuatu yang dibolehkan. Maka ingat 6 poin yang kita sebutkan tadi, itu hukumnya dibolehkan. Jadi jangan sampai kita tidak mengetahui sesuatu yang dibolehkan, dan sesuatu yang dibolehkan ini kita anggap tidak boleh. Ketika kita menganggapnya tidak boleh, sehingga kita menahan diri kita untuk melakukannya, karena kita tidak melakukannya, menjadi tidak khusyuk terkadang ibadah yang kita lakukan itu. Nah, contohnya tadi misalnya menyaksikan jenazah karib kerabat misalnya. Maka kita berpikir, boleh apa tidak ya? Saya khawatir kalau saya keluar, ini batal i'tikaf saya ini. Percuma saya i'tikaf. Akhirnya dia menahan dirinya dalam masjid. Tetapi pemikirannya tetap kepada jenazah itu. Dia bayangkan orang menyolatkannya, dia bayangkan orang menguburkannya, dia bayangkan orang melayat ke tempatnya, dia membayangkan orang takziah, dirinya tidak di situ, sehingga mengganggu pemikirannya. Akhirnya baca Qur'annya tidak khusyuk, akhirnya salatnya tidak khusyuk, padahal itu diizinkan. Tapi karena tidak mengilmui perkara-perkara hal-hal yang diizinkan dalam i'tikaf, sehingga dia menahan dirinya untuk melakukan perkara-perkara yang diperbolehkan tadi, menjadikan i'tikafnya terganggu ketika itu, sehingga dia tidak sampai kepada titik hakikatul i'tikaf. Maka yang mubahat ini juga mesti diilmui oleh seorang mu'takif. Kemudian berikutnya sesuatu yang disunnahkan. Ini dengan ringkas-ringkas saja kita sampaikan sesuatu yang disunnahkan. Yang pertama adalah memperbanyak zikir, at-tafakkur, nikmat-nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, terutama nikmat berada di dalam bulan Ramadan, dan nikmat berada di 10 akhir terakhir Ramadan, di 10 hari terakhir Ramadan. Wallahi nikmat yang sangat luar biasa. Banyak orang-orang yang membersamai kita di bulan Ramadan di tahun yang lalu, di tahun ini mereka sudah dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Banyak orang-orang yang bercita-cita 2 bulan, bahkan 1 bulan sebelum datang bulan Ramadan, mereka mengatakan, Allahumma barik lana Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi bagi kami bulan Sya'ban, dan sampaikan kami bertemu dan bersua dengan bulan Ramadan. 1 hari, 2 hari, 3 hari sebelum datang bulan Ramadan, diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walillahil hamdu wal minnah. Allah berikan panjang umur kepada kita, Allah berikan tubuh yang sehat kepada kita. Kita bisa berpuasa dari awal Ramadan, kita bisa baca Al-Quran dari awal Ramadan, kita bisa melakukan qiyam, bahkan kita bisa sama-sama hadir ke tempat yang mulia di malam hari ini, ma'asyarul muslimin. Yang ini merupakan awal al-ashrul awakhir, yaum 21,
hari ke-21 ma'asyiral ikhwah, malam ke-21. Maka at-tafakkur fi alaillah, berpikir selalu terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini sesuatu yang akan mendorong kita untuk menyibukkan kita memutuskan keterkaitan dengan manusia-manusia. Kemudian yang kedua, disunnahkan baginya al-istighal wal ijtihad bi anwa'il ibadah, menyibukkan dirinya dengan berbagai macam ibadah. Kalau zikir tadi ini untuk tujuan mengosongkan diri kita dari keterkaitan dengan siapa saja, kita berusaha berzikir. Dan ingat, seutama-utama zikir mesti 3. Seutama-utama zikir, yang pertama adalah zikir bil lisan. Kemudian zikir bil qalbi. Saya ulangi, seutama-utama zikir az-zikru bil lisani wal qalbi ma'an. Terkadang zikir itu ada dengan lisan saja. Kemudian ada zikir itu dengan hati saja. Dan itu kedua-duanya diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kalau ikhlas dilakukan. Ada orang berzikir dengan hatinya, tapi tidak terucap oleh lisannya. Ada orang berzikir dengan lisannya, tapi mungkin ada kesibukan-kesibukan yang lain yang dia lakukan. Kalau bukan dengan tujuan meremehkan, biiznillah zikir terima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi seutama-utama adalah ayyadhkurallah Tabaraka wa Ta'ala bilisanihi wa biqalbihi ma'an. Dengan lisannya dan hatinya sekaligus. 2. Kita ulangi, ada 2, bukan 3 ya, tadi saya sebut. 2, ayyadhkurallah Tabaraka wa Ta'ala bilisanihi wa qalbihi ma'an. Dan ini seutama-utama zikir. Orang yang bisa mendatangkan 2 poin yang kita sebutkan akan kosong keterkaitannya dengan manusia ketika itu. Ketika kosong keterkaitannya dengan manusia, baru poin yang kedua bisa dilakukan. Apa poin yang kedua? Al-istighal wal ijtihadu bi anwa'il ibadah. Menyibukkan diri dengan berbagai macam ibadah. Karena sudah kosong keterkaitannya dengan manusia. Karena sibuk berfikir terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika dia mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika itulah terdorong hatinya untuk melakukan berbagai macam ibadah. Di situ dia bisa membaca Al-Quran, di situ dia bisa berdoa, di situ dia bisa beristighfar, di situ dia bisa melakukan salat nawafil, salat tahajud, witir, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-ijtihadu lailatul qadri. Berusaha mendapatkan Lailatul Qadar. Berusaha mendapatkan Lailatul Qadar. Terutama memperbanyak ibadah di malam-malam ganjil. Semuanya, mau malam ganjil mau tidak, itu kita mengencangkan ibadah kita. Salah satu qudwah yang datang dari Nabi itu, kanan nabiyyu, adalah Nabi ketika datang 10 hari terakhir, saddal mi'zar. Nabi itu mengencangkan ikat pinggangnya. Para ulama mengatakan mengencangkan ikat pinggang ini merupakan kinayah. Ini merupakan kinayah bahwa Nabi tidak menyibukkan dirinya dengan menggauli istrinya. Padahal kita tahu menggauli istri adalah ibadah. Nabi mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Di dalam pelampiasan syahwat kalian itu adalah bermakna sedekah, kata Nabi. Sahabat langsung bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun?" Akankah seorang kita melampiaskan syahwatnya ke istrinya, ada ganjaran pahala di dalamnya? Nabi mengatakan, "Law ra'aitum idza wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizrun?" Andaikan syahwat itu di tempat yang haram, akankah membuahkan dosa? Sahabat mengatakan, "Na'am." Berzina atau yang semisal dengannya dosa. Wa kadzalika idza wada'aha fi halalin kana lahu ajrun. Maka begitu juga ketika pelampiasan syahwat ditempatkan di tempat yang halal akan mendapatkan pahala. Menunjukkan dia ibadah. Tapi fil ashril awakhir, fil layali Ramadan, Nabi tidak disibukkan dengan itu. Nabi tidak menggauli istrinya. Ini bahasa kiasan yang disebutkan oleh yang diterangkan oleh para ulama. Saddal mi'zar, mengencangkan ikat pinggangnya. Bermakna Nabi tidak menggauli istri-istrinya di malam-malam tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Aiqadha ahlahu. Nabi membangunkan keluarganya. Membangunkan.
Wa ahya lailahu. Kemudian Nabi menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. 10 malam terakhir. Lebih-lebih di malam-malam ganjil yang memang disebutkan oleh Nabi untuk mencari Lailatul Qadar. Carilah di malam-malam ganjil, kata Nabi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sedikit ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, i'tikaf bagi seorang wanita. Syarat i'tikaf bagi seorang wanita, pertama diizinkan oleh walinya untuk i'tikaf. Diizinkan oleh walinya untuk i'tikaf. Kemudian hendaknya i'tikafnya tidak menimbulkan fitnah bagi dirinya atau bagi orang lain. Yang pertama tadi walinya mengizinkannya, yang kedua i'tikaf yang dilakukan tidak menimbulkan fitnah. Kemudian tertutup dari pandangan-pandangan kaum laki-laki. Terpisah dari pandangan-pandangan kaum laki-laki, karena itu bisa menjadi wasilah menuju kepada fitnah. Bahkan saking mulianya ibadah i'tikaf ini, wanita-wanita yang mustahadah juga disunnahkan dan dianjurkan, dengan catatan diyakinkan menjaga kebersihan masjid. Maka juga dianjurkan untuk melakukan i'tikaf. Para sahabat atau sahabiyah melakukan i'tikaf setelah peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha? I'takaftu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. I'takafat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imra'atan min azwajihi mustahadah. Fakanat tara al-hamrah was-sufrah. Farubbama wada'na at-tas tahtaha wa hiya tusalli. Ini sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha menceritakan ada seorang wanita yang sedang mustahadah melakukan i'tikaf ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup ketika itu. I'takafa ma'a Rasulillah, seorang wanita pernah i'tikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, imra'ah min azwajihi mustahadah, dan ketika itu adalah mustahadah, kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ini menunjukkan bahwa ibadah i'tikaf adalah ibadah yang sangat luar biasa. Intinya menjaga kebersihan masjid. Kemudian ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, yang terakhir adalah sesuatu yang membatalkan i'tikaf. Sesuatu yang membatalkan i'tikaf. Yang pertama, al-khuruju minal masjid li ghairi hajah. Keluar dari masjid tanpa ada kebutuhan. Batal i'tikafnya. Artinya kalau dia ingin beriktikaf kembali, berarti yujaddidun niyah. Dia mesti mengulang niatnya. Tidak ada kebutuhan dia keluar. Dia iktikaf, kemudian tidak ada kebutuhan dia keluar. Kemudian dia masuknya dia tanpa niat iktikaf. Maka masuknya dia yang kedua tidak termasuk iktikaf. Kenapa? Karena niat yang pertama sudah batal dengan keluarnya dia tanpa ada kebutuhan. Kemudian dia masuk sama dengan yang lain masuk yang bukan niatnya yang niatnya bukan dengan tujuan i'tikaf. Nanti dia beribadah di dalam masjid, dia mendapatkan pahala ibadah tetapi dia tidak mendapatkan pahala i'tikaf. Maka orang yang sudah batal niat i'tikafnya, begitu dia ingin masuk, dia mesti kembali tajdidun niyah. Dia mesti kembali mengulang niatnya untuk melakukan i'tikaf itu. Ini yang pertama. Yang pertama, al-khuruju minal masjid li ghairi haja. Yang kedua adalah al-jima', faman jama'a zawjatahu wa huwa mu'takifun batala i'tikafu. Yaitu melakukan hubungan suami istri. Misalnya rumahnya dari masjid tempat i'tikaf sangat dekat sekali. Kemudian dia pulang, kemudian dia melakukan hubungan suami istri, kemudian setelah itu dia ke masjid, dia mandi, bersuci, kemudian ke masjid. Dan dia masuk tanpa niat i'tikaf, maka dia tidak terhitung orang yang beriktikaf. Kenapa demikian? Begitu dia keluar dan menggauli istrinya, itu sudah batal iktikafnya. Kalau dia ingin kembali beriktikaf, yujaddidun niyah. Dia mesti memperbaharui niatnya. Kemudian ma'asyiral ikhwah, yang ketiga adalah mabuk. Nasallallahu alaihi wasallam,
ditimpa oleh musibah misalnya, kemudian dia mabuk, sengaja atau tidak sengaja, kalau sengaja dia berdosa, kalau tidak sengaja dia tidak berdosa, tetapi niat i'tikafnya sudah batal. Ketika selesai, ketika sudah hilang mabuknya, sakarahu, kemudian kembali masuk, yujaddidun niyah, kemudian ar-riddah, ya dan billah, murtad dari agama Islam. Di antara dalil yang disebutkan ma'asyiral ikhwah, Allah mengatakan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ini dalil tentang orang yang menggauli istrinya ketika i'tikaf. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kalian menggauli istri kalian sementara kalian sedang beriktikaf, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya kalau mereka lakukan, maka iktikafnya menjadi batal. Dia mandi, ketika ingin iktikaf kembali, dia mesti berniat au yujaddidun niyah. Inilah ma'asyiral ikhwah, ini muliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fikih seputar iktikaf sebenarnya panjang. Mudah-mudahan sedikit yang telah kita sampaikan ini mewakili fiqhul i'tikaf ijmalan secara garis besar. Semoga kita bisa memahaminya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala membimbing kita di atas ilmu dan amal, di atas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna mimman shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang berpuasa di dalam bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mendirikan malam-malam Ramadan, terutama 10 malam terakhir Ramadan, imanan wa ihtisaban. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha illa anta la yasrif. Allahumma wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.